Willingly, I'll wait for you. All my love and all my life, I will keep for you. Only you. Wish you were mine. Wish you belong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abah Haji Rizky selaku Panglima Barigade Sang Pajar Banten. Alhamdulillah hari ini Minggu tanggal 11 April 2021 telah ikut dalam silaturahmi konsorsium Rumah Pergerakan Banten ngopi bareng yang dihadiri oleh Pak Tayat NU, Sabur Musi, HPN, Petanesia, Serikat Nelayan, Pergunu, Heavy Train, Barigade, dan juga Barigade Sang Pajar Banten. Semoga silaturahmi ini bisa mempererat tali persaudaraan dan pergerakan untuk kemaslahatan Banten. Ini Barigade juga hadir, ya, Bang Yudi, Bang Ernawan, ya, semua ketua-ketua dari 9 organisasi di bawah Nahdlatul Ulama Provinsi Banten. Demikian saya laporkan Abah Haji Rizky, Panglima Barigade Sang Pajar Banten. Semangat untuk kemaslahatan Banten. Yang berbahagia, saya bersyukur sekali bisa bersama-sama kumpul di sini. Mudah-mudahan perkumpulan kita kali ini adalah bagian dari tahapan untuk kita maju bersama, khususnya pribadi, keluarga, kelompok, dan Banten yang harus kita terus pikirkan untuk lebih maju lagi, untuk kita wariskan kemajuannya, kemakmurannya untuk anak cucu kita. Begini, saya senantiasa berpikir kita secara pribadi itu tidak akan pernah berarti apa-apa. Ya, ada beberapa hal yang membuat kita bisa survive, bisa sukses, bisa cool. Adalah pertama, bahwa kita ini butuh bersatu, menyatukan energi. 2 minggu yang lalu kita berikan secara nasional SNNU baru 9 bulan, masih balita. Allah, kenapa kami dengan peran ini mau memegang SNNU untuk ikut berpartisipasi dalam rangka membina nelayan yang berdasarkan hasil. Saya sudah 25 tahun di nelayan ini. 25 tahun, alhamdulillah, yang namanya syukur nikmat Pak Kiai di nelayan itu nggak ada kayaknya. Oleh karena cyber miskin ini selalu ada. Jadi boro-boro mau bayar zakat, bilang ke juragan saja dari laut itu, nendo, tahu nendo nggak tahu ya? Nendo itu hutang terus. Jadi ikan itu mereka jual di tengah. Ini mayoritas Banten ini. Saya nggak bicara yang lain-lain. Sehingga ketika jadi bos dari nelayan, jangan berharap menjadi nambah perahu. Undang-Undang 45 tentu yang berdasarkan ke-NU-an Nahdiyinnya ini biar bisa dilepas. Kenapa? Karena kalau itu dilepas, sekarang juga sudah banyak
nelayan itu yang mohon maaf memang sudah keluar garis Pak. Boleh dikata mau komunis juga ada di wilayah itu. Yang akunya Islam sholat juga akunya Pak. Yang ada ya, dari sapi ada antrak, tapi dari ikan tidak ada itu. Kecuali P3 jatuh laut. Ya, makanya nanti kami dengan Pak Peran itu akan buka program pengawasan pembuangan limbah ke laut. Walaupun LH kita tidak punya laboratorium. Saya tanya kenapa nggak punya? Kayaknya gerakan dari sana kalau punya bahaya kan? Bahaya bagi investasi. NU yang dipimpin oleh NU pusat dan daerah bisa ada perubahan sikap dan perubahan ekonomi termasuk mental nelayan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsorsium Rumah Pergerakan Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Yang saya hormati para ketua ataupun yang mewakili dari 9 anggota konsorsium, juga kepada guru saya Pak Kiai Haji Ali Surudi, dan juga para bapak-bapak yang hadir semua. Ini saya anggap senior saya Pak, karena saya masih junior gitu ya. Mudah-mudahan kita yang hadir diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rizki asli Putra Arba ya. Saya di sini selaku, kalau di barikade itu karena barikade Pak, pasukan gitu ya, pasukan huru hara sebenarnya Pak. Makanya saya posisi kebetulan mungkin di tempat lain atau di organisasi lain itu ketum ataupun ketua. Kalau di kami barikade itu panglima Pak. Ya kebetulan saya selaku panglima dari barikade Sang Fajar Banten ikut berbangga hati, ikut berbesar hati bisa bergabung dalam dan diajak nih Pak. Saya diajak oleh kakanda saya Pak Jalaluddin ikut bergabung dalam Rumah Pergerakan Banten. Saya sangat respect Pak, karena saya juga ingin mempererat tali silaturahmi dan juga memperluas wawasan saya Pak dalam organisasi. Jadi saya jelaskan di sini barikade Sang Fajar Banten itu dahulunya hanya paguyuban Pak. Jadi paguyuban ormas sebenarnya Pak. Jadi di sini saya juga membawa rekan-rekan ini Pak. Jujur ada dari BPPKB Pak, dari KKPMP Merah Putih, terus dari GPO Pak. Jadi ini hanya wakil saja. Sebenarnya banyak Pak di Banten ini berjamuran ormas-ormas yang saya pelajarin dan saya evaluasi juntrungannya kurang sesuai dengan kedamaian di Banten ini Pak. Barikade Sang Fajar Banten. Jadi saya melebarkan sayap ke Medan. Jadi di Medan ada, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan alhamdulillah kemarin saya diundang oleh Sultan Hamengkubuwono Pakubuwono 13 di Solo. Ya karena pergerakan barikade Sang Fajar Banten ini tujuannya untuk kemaslahatan. Jadi saya belajar, ingin bergabung dengan bapak-bapak senior semua. Saya mau minta diajari, minta dinasihatin. Yang penting barikade Sang Fajar Banten ingin ikut bersinergi dalam Rumah Pergerakan Banten. Apapun kemampuan kami. Apalagi di sini ada HPN, Himpunan Pengusaha Nahdien, yang juga ke Pak Kiai Haji siapa? Abah Elang selaku pembina, terus juga Pak Kiai Haji siapa tadi? Haji Embai. Jadi beliau adalah pembina kami Pak. Terus dari juga mungkin Kiai Ali Suudi dan juga Pak Oji Santani juga ada di kepembinaan barikade Sang Fajar Banten. Jadi saya juga ingin selalu berkomunikasi dalam konsorsium Rumah Pergerakan Banten, dimulai dari ketua BSFB barikade Sang Fajar Banten Abah Tiki,
yang semoga selalu mendapatkan limpahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Kiai Haji Ali Suhud, Ketua Happy Trend, Bapak Haji Sabrawi, Ketua SNNU, Ketua HPN Kang Afan, Ketua Pakaian Lundakan, Ketua Kemenang Kota Serang Bapak Haji Lukman, yang alhamdulillah beliau bisa hadir dan kapasitasnya sebagai Ketua Patanesia, pecinta tanah air Indonesia, yang semoga semuanya mendapatkan limpahan dari Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dari tren udah ya. Mereka nelayan sudah, dari GSM sudah, dari perguruan sekarang dari tanya sih pencinta tanah air Indonesia. Ini memang organisasi baru juga, tapi organisasi ini afiliasinya kayak dulu lah. Karena pendirinya Habib Lutfi. Habib Lutfi, alhamdulillah kita dikasih mandat sama beliau ini, sama Pak Lukman Hakim dalam kapasitas saya sebagai Kemenang Kota Serang. Tapi dia dapat tugas bikin PNSSI dari Habib Lutfi. Ini adalah organisasi kebangsaan. Pengurusnya juga banyak, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha dan lain sebagainya. Kita satu visi dalam visi kebangsaan, tidak berbicara yang lain, tidak berbicara visi kebangsaan. Selanjutnya saya kasih waktu barangkali beliau mau cerita, bikin cerita tentang Patanesia Banten. Monggo, kalau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya gunakan yang saya hormati dan yang saya cintai, ketua dan pengurus dalam mencari rumah pergerakan Banten. Mudah-mudahan semoga Allah berikan kesehatan dan kemudahan yang saya hormati. Mungkin yang beda adalah Panglima. Memang harus ada Panglima. Harus ada. Kalau tidak ada Panglimanya adalah bubar. Saya terima kasih kami mewakili ketua dan ketua saat ini sudah sakit istirahat. Mudah-mudahan beliau memulihkan kembali kesehatan kembali sehingga bersama-sama bisa melaksanakan ibadah puasa yang sebentar lagi kita akan melaksanakan ibadah puasa. Bapak-bapak yang saya hormati, para Kiai, Ustaz, terima kasih juga kepada Pak Kiai Jalaluddin Opa sebagai pencetus adanya ngopi bareng. Ini adalah sebuah yang sangat perlu. Kemudian kami diberikan amanah di pencinta tanah air Indonesia. Ini adalah organisasi pemadam kebakaran sekaligus pemadam kebakaran. Organisasi apapun kalau tidak cinta terhadap tanah air ya bubar. Kenapa? Karena adanya tanah air atau negara Republik Indonesia ini adalah sebenarnya keinginan para tokoh, para alim ulama, para pendiri bangsa pada zaman dahulu. Sekian, terima kasih. Allahumma wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang industri di Cirebon sana, makanya cobalah kita ngobrol bareng, ngopi bareng, barangkali nanti ada gagasan-gagasan yang bisa dimaksimalkan kita sama-sama. Oleh karena itu, monggo lah Pak, saya sampaikan memang secara musik, secara organisasi masih dalam proses. Tapi saya sudah komunikasi dengan ketua umum di Jakarta. Ya, oleh karena itu, sekarang mungkin tidak ketua Sarbomusi yang ngomong, tapi barangkali dari kawan-kawan industri mau menggagas Sarbomusi. Monggo, saya kasih waktu sekarang untuk menyampaikan dari Pak Agus, monggo, dari Pak Yures. Assalamualaikum semua ya. Saya lihat di sini orang hebat-hebat semua ya. Pada pegiat lintas pegiatnya. Jadi sedikit tentang Sarbomusi ya. Kami sih sudah bergerak sejak 2019 ya. Arah kami sebenarnya di pesisir, di
berbagai wilayah area Banten yang ada industrinya, terutama di Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cirebon. Itu arah pendidikan kami. Berkecimpung di hak dasar mereka. Mereka belum masih minim ya, yang buruh ini bergerak di isu-isu lain seperti isu korupsi, isu populer, tapi berkepentingan pada masyarakat. Itu yang kami kemas. Dapat sih buruh keluar dari isu-isu faktanya di lapangan, sedikit tentang buruh dari tani, kaum tani. Ternyata itu mereka mayoritas bukan petani, tapi buruh tani. Dan terjadi juga di nelayan, mayoritas itu bukan nelayan, tapi ada pemilik modal, mayoritas malah buruh nelayan. Dan kita juga nanti mungkin koordinasi dengan brigade, karena selama ini di lapangan kami, ketika kami turun, rata-rata mayoritas ini ormas malah berpihak terhadap pengusaha. Saya berharap sih ketika turun ada isu didampingi oleh brigade. Mungkin ke depan ada beberapa program dari Sabah Rusia mungkin dengan konsorsium ini makin kuat dan bisa terciptalah isu-isu khususnya di industri ya, atau lebih difokuskan di Krakatau Steel saja. Di Krakatau ini mayoritas memang outsourcing buruh. Di beberapa tempat ibadah mereka yang ada di Krakatau Steel lebih banyak sekarang ini dari kaum. Ada yang belum bayar bisa ditalangin pakai yuran gitu. Atau ditalangin sama Pak Lukman atau siapa lah gitu. Sehingga sama APR lah. Coba jadi hari. Memang saya punya tempat bagaimana kita punya sekretariat bersama konsorsium ini. Memang saya sudah foto-fotoin di tempatnya. Salah satu tempat itu di kawasan Citraland ada. Kawasannya agak elit lagi gitu. Agak elit, tempatnya juga luas, parkirnya luas. Di situ ada beberapa ruko. Saya sudah tanya harganya 30 sampai 50 juta. Kalau kita ngambil 3 150 juta. Ya kita kumpul di situ lah. Kumpul di situ, kita memformula gerakan Banten ke depan itu seperti apa. Ini harapan saya sehingga nanti Banten itu betul-betul lahir dari sebuah gagasan yang murni, yang berangkat dari nilai-nilai fikih, harokah dan amaliyah Nahdlatul Ulama. Itu harapan kita semua. Saya sebenarnya tidak terlalu berharap banyak, tapi saya harapannya kepada ketua-ketua anggota konsorsium ini. Kebetulan saya pengurus Nahdlatul Ulama, tapi dalam konteks ini saya belum mengatasnamakan Nahdlatul Ulama Provisional. Jadi saya juga belum lapor nih sama ketua PWNU belum. Saya mau berbuat dahulu, ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan. Karena sebenarnya saya dulu juga nunggu, ini ketua NU harusnya ngundang kita dari dulu gitu. Saya juga sering nyampaikan itu, tapi nampaknya belum juga diundang-undang. Ya sudah, saya bilang saya ngobrol sama Haji Kiki, kita jalan aja lah. Gitu. Kita jalan aja, mudah-mudahan gagasan satu dan gagasan lain bisa berkolaborasi, bisa bersinergi yang sehingga menimbulkan gagasan besar. Kalau dalam ilmu sosial itu takut sama takut malah jadi berani. Iya kan? Iya kan gitu. Teori kecilnya takut sama takut berani. Nanti juga akan ada tim perumus. Mungkin ini tidak yang terakhir. Ini kita akan ketemu lagi nanti kali ya. Beliau ini salah satu donatur gitu dalam setiap kita pertemuan. Kenapa begitu? Ini ngopi bareng yang kedua. Ngopi bareng yang pertama sudah di Mang Pendi, sekarang di Saumedi, mungkin nanti di Cilegon bagus. Nanti hari ini kita ngobrol lagi itu ke depan sudah pada aksi, kita udah bikin, kita perlu bikin ini loh. Kita perlu bikin umpamanya bikin corporate and holding umpamanya. Kita bikin yayasan dan lain sebagainya, tapi dalam satu padu di rumah konsorsium. Saya berharap itu. Jadi nanti kita juga punya koperasi di bawahnya punya anak perusahaan dan lain sebagainya. Mari kita bertarung secara profesional di bumi Banten ini gitu. Ya. Karena itu harapan kita semua. Endingnya nanti bagaimana kita bisa berkontribusi di Banten. Persoalan nanti secara politis kita juga harus ikut bertarung karena itu.